Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya semua kita dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kesempatan yang baik ini tepatnya di mana umat Kristen sedang merayakan Natal. Ya, saya akan menyampaikan suatu renungan yang pasti memberkati kita sekalian. Berkat Tuhan yang luar biasa dari firman Tuhan itu akan membuat kita semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran, kita mencintai akan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang diambil dalam kesempatan yang baik ini diambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 sampai 11. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 11 berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud." Puji nama Tuhan. Inilah berita Natal buat kita sekalian. Malaikat mendatangi gembala-gembala. Gembala-gembala yang sedang menjaga ternaknya di tengah malam. Ketika para malaikat mendatangi dan sinar kemuliaan Allah terjadi pada malam hari itu, membuat gembala-gembala ketakutan, bahkan kalau kita katakan sangat ketakutan. Tapi hal yang luar biasa, para malaikat yang diutus oleh Tuhan mengatakan jangan takut. Sekali lagi katakan jangan takut, sebab aku memberitahukan kesukaan besar. Luar biasa, kesukaan besar itu dikatakan oleh malaikat untuk seluruh bangsa. Luar biasa, untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu apa, saudara kasih Tuhan? Kita perlu mengetahui kesukaan besar itu adalah suatu kebahagiaan, kesenangan, keindahan. Dan kesukaan besar itu adalah berita sukacita yang dinanti-nantikan oleh manusia di seluruh dunia ini. Mengapa demikian? Karena manusia membutuhkan keselamatan. Bukan saja keselamatan di dunia ini, tapi keselamatan hari ini, hari esok. Untuk selama-lamanya manusia membutuhkan keselamatan. Mengapa? Karena manusia semuanya telah berbuat dosa. Itu dikatakan Roma 3 ayat 23. Bahkan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Luar biasa. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Melalui cara dengan agama, dengan amal, perbuatan baik. Tidak satu pun manusia mampu menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun itu. Tapi hanya dengan cara Tuhan. Apa itu cara Tuhan? Itu cara Tuhan adalah dengan mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus. Sudah katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Untuk apa kita merayakan Natal setiap tahun? Tentu kita bukan hanya untuk pesta pora, bukan saja untuk hanya ketemu dengan keluarga, menikmati makan dan minum. Itu semua kita syukuri dengan hal seperti itu. Natal itu adalah peristiwa yang ajaib, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi satu kali di dunia ini, yaitu adalah untuk kepentingan manusia. Tuhan lakukan itu karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Dia mengutus anaknya, dia harus menjadi manusia, lahir dari Bunda Maria. Dia harus lahir dan dibesarkan untuk datang ke dunia ini untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan keselamatannya. Dan Alkitab sudah jelas mengatakan di ayat ke-11 tadi, hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Siapa dia? Yesus Kristus di kota Daud. Kelahiran Yesus kita rayakan. Yesus bukanlah bayi lagi seperti yang 2000 tahun yang lalu, tapi Yesus itu yang sudah hidup di tengah-tengah dunia ini. Dia mati di kayu salib dan dia dibangkitkan dan dia sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Dialah Tuhan kita dan juru selamat kita. Dia satu-satunya jalan kebenaran. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus jalan untuk menuju ke surga. Banyak orang mungkin akan ke kota lain, ke kota Sibolga ini, ya, untuk bertemu dengan saudaranya dengan pesawat udara ataupun lewat darat. Semuanya bisa dilakukan. Banyak jalan.
Tetapi hanya satu jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus. Inilah jalan surga kasih Tuhan. Untuk itu dia lahir. Karena sekarang ini jangan hanya merayakan Natal. Yang terpenting adalah pastikan bahwa Yesus sudah lahir dalam hatimu. Pastikan bahwa Yesus sudah ada dalam hidupmu. Pastikan bahwa engkau sudah percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena menentukan kehidupanmu hari ini, hari esok, bahkan untuk selama-lamanya. Barang siapa yang percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, Alkitab katakan maka dia menjadi anak-anak Allah. Ketika kamu menjadi anak-anak Allah, keselamatan menjadi milikmu. Yesus ada di dalam hatimu. Karena itu percayalah kepada Kristus. Merayakan Natal boleh, tapi kalau kita sudah merayakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seperti para malaikat ini, ketika mereka mendengar berita dari para malaikat ini, berita sukacita itu, apa yang mereka lakukan? Mereka datang menjumpai bayi Yesus. Mereka datang dengan sukacita, mereka dengan antusias, mereka datang dengan semangat yang luar biasa. Akhirnya mereka melihat Maria, melihat Yesus yang dilahirkan itu luar biasa. Mereka senang sekali, bergembira, berbahagia. Dan apa yang terjadi? Selain mereka sudah berjumpa dengan Yesus, yang mereka lakukan adalah mereka memberitakan itu kepada orang lain. Mereka memberitakan itu kepada orang, menyaksikan bahwa Yesus sudah lahir, Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia. Mereka beritakan. Setelah mereka beritakan apa yang terjadi, hal yang luar biasa juga. Akhirnya dikatakan mereka memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hidup mereka gembala-gembala ini memuliakan nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jangan kita hanya merayakan Natal, tapi alamilah perjumpaan dengan Tuhan, alami pertemuan dengan Tuhan, datang kepadanya, percaya kepadanya, maka engkau akan diselamatkan. Siapapun saudara yang saat ini mendengarkan renungan ini, datang kepada Tuhan. Dia sangat mengasihimu. Mungkin saudara mengatakan, aku ini paling banyak dosa, banyak kejahatan, banyak kesalahan saya lakukan, dan mungkin Tuhan menyelamatkan saya. Tidak, justru Yesus datang untuk orang berdosa, supaya orang berdosa bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan Yesus itu sendiri. Engkau akan diubah, dan dosa pun akan diampuni, dan engkau akan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Engkau akan diselamatkan. Percayalah kepadanya. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Jadi penting percaya dan menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Ketika engkau sudah membuka hatimu, percaya dan menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia akan datang dalam hidupmu. Dia tinggal dalam hidupmu. Saudara kasih Tuhan, kita bukan menjadi orang Kristen karena lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, lahir dan dibesarkan tengah keluarga Kristen. Karena kita beragama Kristen tidak menjadi jaminan untuk keselamatan, tapi menjadi keselamatan ketika engkau datang kepada Yesus. Ketika engkau percaya kepada Yesus, itulah keselamatan. Aku akan memperoleh keselamatan. Yang menjamin bukan manusia, menjamin bukan pendeta, tapi yang menjamin adalah Yesus sendiri. Percayalah, ketika engkau datang mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kiranya berita Natal ini, respon daripada gembala ini, mereka mendengar tentang Yesus yang lahir itu, mereka menjumpainya, mereka mengalami pertemuan dengan Yesus. Bukan saja mengalami perjumpaan, tapi juga mereka saksikan beritakan kepada orang lain, sehingga orang lain banyak yang ketahui. Dan hal yang ketiga, akhirnya mereka pulang dengan senang hati memuliakan nama Tuhan. Permuliakan Tuhan dalam hidupmu, dalam segala hartamu, dalam segala keadaanmu, apapun, muliakanlah Tuhan. Pujilah Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Hidupmu adalah untuk Tuhan, bukan lagi untuk dirimu sendiri. Inilah berita Natal. Jangan takut. Katakanlah, jangan takut, jangan takut. Karena berita sukacita, yaitu Yesus Kristus telah lahir, yang menentukan kehidupan kita, keselamatan kita hari ini dan hari esok untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Natal. Shalom. Tuhan Yesus berkati.